Assalamualaikum. Halo siswa kelas 2A dan kelas 2B SDN Bandulan 2. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenal tools dalam Google Doc. Nah, apa itu tools dalam Google Doc? Nah, jadi ini ya. Ini semua yang namanya tools ya. Jadi fitur-fitur atau alat-alat yang memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam mengetik ya, ketika menggunakan Google Docs. Nah, kalau di komputer itu biasanya menggunakan Microsoft Word ya. Nah, itu mirip sekali. Tools yang pertama kita coba mengenal font ya. Nah, jadi font ini kalau bahasa Indonesianya huruf ya. Jadi tools di dalam font ini ada beberapa. Yang pertama ini jenis, yang kedua ukuran, 3 warna, terus keempat bisa tebal, miring, garis bawah. Nah, kita coba mempraktekkan ya. Yang pertama jenis font. Nah, jadi kalau saya klik di atas ini, nah ini jenis fontnya Arial ya. Terus kalau saya klik di sini, nah ini jenis fontnya Comforta. Jadi jenis fontnya berbeda. Coba sekarang saya mengganti jenis font yang ini ya. Tulisan mengenal ini caranya diblok dulu ya. Blok. Seperti ini kalau sudah ada biru-biru. Tapi biasanya kadang ada yang abu-abu juga. Nah, kita blok dulu. Nah, terus kita ganti font, misalnya font yang lebih tebal, impact ini. Nah, ini adalah jenis font. Jadi jenis font di Google Doc di sini yang mencarinya. Nah, kalau di Microsoft Word itu fontnya jauh lebih banyak, bisa ditambahkan lagi ya. Terus yang kedua ukuran font. Nah, kalau saya klik di atas ini ukuran fontnya 24 ya. Kalau saya klik di sini ukuran fontnya 14. Nah, coba biar ukurannya sama, yang di bawah ini kita buat 24 juga. Besar sekali ya. Nah, gitu ya. Coba kita kembalikan ukuran fontnya. Ukuran fontnya kita blok dulu ya. Blok dulu semuanya. Jadi kuncinya itu untuk mengubah seperti ini di blok ya. Nah, kita kembalikan ke 14. Nah, seperti ini ya. Itu untuk mengubah jenis ukuran font. Nah, selanjutnya warna. Nah, di sini kan semuanya warna hitam ya. Misalnya yang atas ini saya pengen mengganti warnanya menjadi merah misalnya. Nah, ini ya warna teks. Nah, itu untuk mengganti warna. Nah, terus ini ada yang bisa membuat tebal, garis bawah, dan miring. Soalnya tulisan tebal ini saya buat tebal. Ini diklik B ini tebal. Soalnya tulisan miring ini saya buat miring. Nah, bisa miring ini. Kalau garis bawah ini dibuat garis bawah, ini ada yang U garis bawah ini ya. Nah, jadinya garis bawah. Nah, B ini adalah simbol dari bold. Kalau I italic, kalau U ini underline. Jadi ini bahasa Inggris ya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk toolsnya font ada beberapa. Nah, yang kedua ini adalah format paragraf. Nah, ini ya. Jadi ada 4 tipe format paragraf. Nah, kalau seperti ini ya bentuknya ini adalah
align left. Nah, ini atau rata kiri ya. Jadi ini sebelah kirinya rata. Coba kita ke align right. Nah ini rata kanan. Coba kita blok dulu. Seperti ini. Nah ini namanya rata kanan. Terus kita ganti lagi, kita blok lagi. Nah ini rata tengah. Nah seperti itu ya. Terus ada lagi satunya ini kalau tidak terlalu banyak tidak terlihat ya, ini rata kiri kanan ya. Nah tapi biasanya harus banyak sekali ya, kalau enggak tidak terlalu kelihatan. Ini justify namanya rata kiri kanan. Saya ulang, yang atas ini align left, terus yang bawahnya ini center, terus yang bawahnya ini align right, terus yang paling bawah ini justify. Nah, itu ya. Ini center, align left, align right juga, terus ada justify. Nah terus yang ini point and numbering. Nah point and numbering ini apa ya? Biasanya kalau kita di buku pengen memberi nomor di depan tulisan ini, kalau di Google Doc ini bisa dengan mudah ya. Misalnya kita pengen mengerjakan soal, pengen diberi nomor. Nah kalau ini namanya numbering. Kita klik di sini. Kita blok dulu. Dan ini, nah seperti ini ya. Ini ada nomornya. Nah namanya ini adalah numbering. Nah ini kalau di Microsoft Word ini bisa diganti dengan huruf ya depannya ini. Terus misalnya kita pengen mengganti tanda. Nah ini namanya pointing. Nah ini salah satu bentuknya ya, bulat-bulat hitam seperti ini. Misalnya kita pengen mengganti. Nah kalau ini simbolnya adalah kotak ya. Nah ini poinnya kotak ya, seperti ini ya. Nah terus ini ada yang penting juga, namanya undo dan redo. Nah ini tadi kan ada kotaknya semua ya. Coba kita klik undo. Jadi simbolnya seperti ini kalau di Google Doc. Nah undo, kita undo. Nah kembali kan ke format semula. Ini namanya redo. Jadi redo ini maju ya bahasanya. Kalau undo ini mundur, jadi ke format atau ke bentuk sebelumnya. Nah mungkin itu ya beberapa tools yang bisa kita kenal di Google Doc. Kita lanjutkan untuk mempraktekkan penggunaan tools ya. Untuk minggu ini cukup penggunaan tools font dan format paragraf. Nah nanti paragrafnya silahkan mengetik masing-masing. Nah isi paragrafnya yang pertama itu nama lengkap ya, dan kelasnya. Ya terus absen juga perlu ya, nomor absen. Nah terus isi paragrafnya nanti di bawahnya nama, yaitu aktivitas kalian selama hari kemerdekaan. Nah ini saya contohkan ya. Nah nanti dipilih saja fontnya sesuai keinginan ya. Nah yang namanya sudah. Nah terus nanti untuk paragraf dan namanya ini silahkan menggunakan font yang berbeda ya. Aktivitas selama peringatan kemerdekaan. Indonesia.
bendera secara virtual dan membaca kembali sejarah tentang kemerdekaan. Aktivitas apa? Nanti silakan dibuat paragraf ya, pendek saja seperti ini. Nah, ini untuk jenis font. Nah, terus nanti silakan ini nanti diberi warna yang berbeda ya, terserah. Oh ya, jangan yang ini ya. Kalau yang ini itu untuk memberi blok seperti ini ya. Kalau yang ini nanti misalnya saya ganti oranye, ini warna fontnya tidak berubah, tetapi bloknya saja yang berubah. Jadi yang ada huruf A-nya, bawahnya ada garis hitam. Misalnya saya ingin pakai warna biru ini, terus yang bawah ini misalnya pengen saya beri warna yang berbeda. Nah, misalnya gradasinya seperti ini ya. Nah, terus nanti ini dipakai yang atas ini pakai ini yang center ya, jadi di tengah. Terus yang bawah ini nanti pakai yang di kanan biar beda. Terus nanti ukurannya yang di atas ini silahkan disetting ukurannya. Yang di atas ini kira-kira 24, jadi namanya 24. Terus yang di bawah ini 14 ya, jadi nanti disetting ukurannya 14. Terus yang di atas ini nanti ditebelin, terus di italic ya. Nanti fontnya terserah kalian, terus diberi garis bawah juga. Nah, punya saya jadinya seperti ini. Nah, nanti kamu jadinya seperti apa ya, silahkan ya. Oh ya, untuk kelas dan nomor absennya silahkan ditulis di bawah saja ya. Kelas misalnya saya 2C, terus nomor absen 91. Nah, nanti silahkan seperti ini ya, dilanjutkan bawah ya. Jadi di bawahnya diketik lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, silahkan dipraktekkan ya. Oh iya, ada informasi tambahan ya. Nah, nanti kalau praktek ini sudah saya beri batas ini ya, garis mendatar. Nanti silahkan praktek di antara ini ya. Jadi misalnya di sini nomor absen 20, di sini nomor absen 15, di bawahnya 17 ya. Jadi nanti setiap batas ini untuk satu siswa ya, jadi biar tidak berebut. Nah, kalau saran saya, nah pilih yang agak bawah saja, mulai dari bawah bisa. Biasanya kalau paling atas itu pasti banyak yang berebut yang editnya bareng-bareng. Nah, ketika mengetik itu ditulis nama dulu, misalnya nah ketika sudah ada yang menulis nama, nah jadi nanti yang lain silahkan bergeser ya di bawah, cari yang kosong saja biar tidak berebut. Boleh mulai paling bawah atau paling atas boleh, tapi nanti yang penting diperhatikan di bagian yang kalian ingin pakai itu sudah
ada yang mengetik belum? Kalau sudah ada yang mengetik, cari yang kosong ya, biar nanti tidak ketikanmu berubah tiba-tiba ya, karena ini kan bisa jadi mengetiknya bersamaan ya. Ini kan seperti minggu lalu ya, mengetiknya kolaboratif, jadi ini mengetiknya bersama-sama, rame-rame begitu. Jadi intinya cari tempat yang kosong untuk mengetik ya, biar lebih enak mengetiknya. Seperti itu saja ya. Nanti silahkan dipraktekkan ya. Ini kalau tidak paham silahkan tutorialnya dilihat berulang-ulang ya. Namanya praktek itu tidak bisa sekali jadi ya, jadi butuh latihan. Seperti itu saja ya, silahkan dicoba. Awalnya memang sulit ya, tapi nanti ya lama-lama terbiasa.